akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Baiklah teman-teman, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka, maupun hewan liar. Pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya. Semua itu tergantung faktor yang mempengaruhinya. Misalnya nih, kalian mempunyai 2 ekor kelinci di rumah. Tapi ukuran kelinci yang pertama tubuhnya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kelinci tersebut. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, yaitu yang mencakup yang pertama genetik dari induknya, yang kedua karena hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan meliputi pertama, asupan gizi, makanan dan minuman. Yang kedua, aktivitas tubuh hewan. Yang ketiga, suhu udara. Yang keempat, oksigen. Dan yang kelima, sinar matahari. Nah, pembahasan selanjutnya tentang perkembangbiakan. Ada yang tahu perbedaan antara perkembangan hewan dan perkembangbiakan hewan apa ya? Perkembangan yaitu perubahan kemampuan kecakapan, keahlian kematangan organ-organ fisik hewan. Sebagai contoh, burung ketika menetas belum bisa terbang kan, tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ fisiknya sudah mulai berkembang. Akhirnya, dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur atau bisa disebut dengan istilah ovipar. Contohnya, kucing, kuda, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau bisa disebut dengan vivipar. Contohnya, sapi, kuda, dan lain-lain. Ada juga nih teman-teman yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau biasa disebut dengan ovovivipar. Bagaimana sih cara berkembang biak dengan cara ovovivipar? Hewan tersebut bertelur, tapi telur tersebut menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya, buaya, kadal, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ayam. Ayam memiliki ciri-ciri: 1. Tubuh berbulu, 2. Memiliki 2 kaki, 3. Memiliki paruh, 4. Bernafas dengan paru-paru, yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur dan membutuhkan makanan dan minuman. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur, kemudian akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi anak ayam muda dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Cara berkembang biak yang lain yaitu melahirkan. Contohnya, kucing. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Sekian, terima kasih. Semoga video dari penjelasan tersebut bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.